people, welcome back at Zaid Institute. Nah, hari ini kita akan bahas bagaimana sih cara meningkatkan skor apa? Skor TOEFL di bagian structure. Jadi kita bahasnya per bagian dulu, karena ada 3 bagian dalam TOEFL yang paper based-nya. Jadi yang kita bahas cuma paper based, karena memang rata-rata yang sering kita pakai adalah yang paper based. Itu biasanya kita pakai untuk mau tamat kuliah atau mau menyambung pendidikan ke yang lebih tinggi. Nah, jadi yang pertama kali kita harus ingat ketika pengen meningkatkan skor TOEFL structure ini adalah kita harus tanya dulu nih, what should you have in order to nail this section? Kita harus punya apa sih untuk bisa menjawab bagian ini, mengatasi kesulitan-kesulitan di bagian ini. Nah, jadi gini, kita harus tahu dulu bahwa ada 2 cara dalam menjawab section ini. Dan ingat, kemarin kita juga bahas fakta bahwa sebenarnya section ini adalah menguji kemampuan tata bahasa kita. Tapi bukan berarti bisa jawab dengan cuma satu cara aja, yaitu secara tata bahasa. Tapi di sini ada 2 cara, yaitu bisa dengan menjawabnya by a context of a sentence, dan yang kedua by the structure of a sentence. Nah, gimana tuh caranya? Kita bahas lebih lanjut. Jadi by a context of sentence ini mengandung makna bahwa kita bisa menjawab ini dengan mengartikan kalimat. Oke. Jadi kita pahami itu kalimat, kemudian kita perkirakan kira-kira ini apa yang harus kita lengkapi. Biasanya itu kan di bagian pertama ada structure kan, fill the blank. Sementara bagian kedua kita baca kalimatnya dan kita rasa-rasa nih apa yang salah. Jadi ini lebih cenderung kita pakai feeling so strong. Nah, tapi hati-hati jangan asal pakai feeling so strong saja kalau kita tidak mempunyai a great range of vocabulary. Ini maksudnya adalah kosakata kita harus banyak. Bukan cukup, tapi harus banyak. Dan yang kedua, kita memang terbiasa membaca bacaan yang berbahasa Inggris, baik itu artikel maupun kolom atau buku, ataupun bukunya bisa fiksi dan fiksi. Jadi kalau kita sudah terbiasa membaca ini dan kemudian kosakata banyak, maka otak kita itu akan bisa bekerja dengan cepat. Oke, jadi ingat kan waktunya cuma 25 menit untuk 40 soal, jadi satu soal itu 30 detik. Jadi kalau yang tidak punya vocabulary yang banyak, jangan coba pakai cara ini. Dan juga jarang membaca yang berbahasa Inggris, jangan pakai cara ini, karena berarti otak kita belum terbiasa. Jadi kalau orang udah terbiasa tuh biasanya bacanya cepet, baca itu sambil langsung paham. Beda kalau yang nggak biasa baca, terjemahkan. Nah, jadi maka caranya by konteks ini ya kita baca, pahami. Jadi pahami itu mengertinya tentunya kita harus terjemahkan dulu, baru kita pahami. Kemudian baru kita pilih jawaban. Nah, itu stepnya akan memakan waktu lebih dari 1 menit malahan. Tapi kalau orang yang terbiasa cara ini, biasanya mereka baca itu langsung saja paham gitu, nggak perlu mentranslate dulu, jadi paham karena mereka sudah terbiasa membaca. Oke. Tapi tetap saja walaupun sudah terbiasa yang berbahasa Inggris, dari pengalaman saya pribadi, tetap saja cara ini akan memakan waktu. Jadi ini takes time. Jadi waktu pertama kali saya mengerjakan TOEFL ini, tes TOEFL ini, itu saya ingatnya tahun 2008, itu saya pakainya memang cara feeling so strong saja. Nah, itu masih kekurangan waktu. Jadi pas di soal terakhir itu ada sekitar 3 atau 4 soal yang tidak terbaca, jadi jawabnya ngasal, tebak-tebakan aja. Jadi ini take time. Oke, cara konteks ini. Nah, tapi enaknya kita nggak perlu belajar tata bahasa di sini, karena toh ini kan feeling so strong. Jadi kalau kita sering baca itu tahu yang ini salah, yang ini betul. Tapi kalau ditanya kenapa itu salah, mungkin nggak akan tahu jawabannya. Nah, jadi ini you don't need to study, tidak perlu take a course, okay? All you have to do just read a lot. Oke. Tapi cara ini tidak menjamin bakal 100% betul. Oke, next. Cara yang kedua itu by the structure of a sentence. Berarti ini caranya maksudnya adalah kita melihat atau mengidentifikasi struktur dalam kalimat dan kemudian mengidentifikasi apa yang harus kita isi dalam kalimat itu untuk melengkapinya menjadi benar. Dan di bagian kedua kita akan mengidentifikasi struktur mana yang tidak sesuai dengan kalimatnya. Oke, struktur kata atau frasenya. Nah, jadi cara ini
tentunya kita butuh a good comprehension of English grammar. Berarti kita perlu pemahaman yang bagus sekali dengan tata bahasa Inggris. Dan yang kedua tentunya memorizing. Jadi kita harus hafal semua aturan, dan aturan itu masalahnya ketika dibawa ke TOEFL apa. Nah, jadi ada beberapa problem yang mungkin muncul dalam TOEFL. Oke. Jadi kalau kita banyak baca-baca buku TOEFL tuh mereka pasti ada sekitar 10 masalah yang hampir rata-rata dibahas di semua buku. Nah, jadi ini memang mengandalkan struktur sekali dan memang sangat grammarian sekali. Nah, jadi cara mengerjakannya ya sedikit lebih gampang dari itu. Yang pertama, kita cuma perlu mengidentifikasi atau cek, katanya cek apa? Ya cek struktur kalimat tersebut, kemudian kita scan jawaban. Scan maksudnya kita scan apa yang dibutuhkan dan kemudian baru kita choose. Nah, jadi di sini lebih cepat karena kalau kita mengidentifikasi, kita tidak perlu harus membaca keseluruhan soal ataupun mengartikannya. Yang perlu kita tahu adalah strukturnya gimana sih. Jadi kita bisa langsung tebak, oke, kalau struktur begini masalahnya begini. Nah, ini bagusnya adalah menghemat waktu. Jadi ini memang bisa dikerjakan dalam waktu 30 detik. Oke, bahkan kalau yang ahli grammar banget itu bisa kurang dari 30 detik. Dan kemungkinan benarnya lebih besar daripada kita pakai konteks. Nah, jadi itu kelebihannya kalau memakai cara struktur of a sentence ini. Tapi kekurangannya adalah tentunya kita harus menghafal. Daerahnya harus bagus sekali, pemahaman tata bahasanya harus bagus sekali. Tapi bagusnya ini belajar grammar itu bisa dalam waktu singkat. Beda kalau kita belajar speaking, listening, reading, itu butuh proses. Kalau ini bisa dalam waktu singkat karena bersifat hafalan, dan orang Indonesia itu bisa jago hafalan kan, karena pendidikannya lebih banyak ngafal. Cuman kelemahannya adalah kita harus banyak praktis. Nah, berhubung ini kan kita mengingat rumus-rumus tuh, rumusnya mengingatnya per skill. Jadi ketika kita mau mengerjakannya dalam satu soal itu kan kita nggak tahu yang mana. Nah, di situ aplikatifnya itu yang agak susah. Teorinya kita gampang pelajari, tapi pas mengaplikasikan susah. Dan biasanya kalau baru mencoba cara ini biasanya akan lama kerjanya di awal, karena kan dia harus merumuskan dulu yang ada di otaknya. Rumus-rumusnya masih belum melekat kali di kepala. Jadi ini perlu praktis semua. Jadi praktis banyak-banyak soal TOEFL. Oke? Nah, tapi ini saya sangat recommended sekali karena saya juga memakai cara ini, dan terbukti cara ini bahkan bisa menghemat waktu saya sekitar 5 menit tersisa untuk mereview soal yang sebelumnya atau yang susah. Jadi ini lebih gampang. Dan kadang-kadang ini juga bisa di mix, bisa dengan grammar dulu kita kerjakan, baru kemudian kalau nggak jebol dengan grammar baru kita lihat konteksnya. Tapi biasanya saya kalau misalnya nggak jebol dengan grammar, biasanya kita skip saja soal itu, kalau ada waktu baru kita balik ke soal itu lagi. Nah, setelah kita tahu kita itu mau menjawabnya pakai konteks atau pakai struktur, baru kemudian kita akan bagaimana sih ketika tes. Jangan lupa kita set time dulu. Kalau bisa kan pakai jam tangan, tapi kalau saya nggak boleh susah juga ya. Tapi biasanya boleh sih. Nah, jadi kita set time dulu. Ingat, dia cuma 25 menit untuk 40 soal. Jadi kita setnya untuk written expression ada 25 soal, maka kita kerjakan hanya dalam waktu 15 menit. Dan untuk struktur ada 15 soal, kita kerjakan dalam waktu 10 menit saja. Jangan lebih, karena kalau kita lebih maka di soal yang bagian keduanya kita nggak akan punya waktu. Jadi jangan sampai ada yang nggak kebaca. Jadi 10 ternyata ada. Jadi kan ingat ya, kan soalnya bisa dari susah ke gampang. Jadi 1 sampai 5 itu gampang, 5 sampai 10 itu udah mulai susah. Jadi kalau waspadai kalau dari 10 sampai 15 itu sudah mulai susah, dan lihat waktu. Kalau misalnya memang udah cukup waktu 10 menit dan masih belum terima, maka tinggalkan saja dulu dan kerjakan soal written. Soal written itu kan dari 16 sampai 20 nya juga gampang. Nah, jadi jangan sampai soal yang gampang itu nggak kebaca, karena kemungkinan kita benar di sana lebih besar. Jadi set your time, be disciplined. Yang kedua, leave out. Maksudnya leave out di sini tinggalkan atau skip. Kalau nggak bisa kita menjawabnya dengan grammar lagi, misalnya kita udah cek struktur tapi belum bisa juga menemukan jawabannya, maka leave out. Maka itu soal harus dijawabnya dengan konteks. Nah, biasanya soal yang seperti itu, soal di bagian pertama struktur yang fill the blank itu, nah itu ada beberapa soalnya itu yang memang kita harus ngertiin. Jadi setelah kita cek grammar, ternyata ada 2 pilihan jawabannya secara grammarnya
memenuhi syarat, maka mau nggak mau kita artiin. Tergantung lihat waktu. Kalau waktu masih banyak silakan dicek, kalau belum kita tinggalkan, kita cari soal yang lebih gampang yang bisa dijawab dengan grammar, karena kalau dengan grammar itu lebih cepat waktunya mengerjakannya. Oke, yang ketiga, written expression come first. Maksudnya di sini kan written expression itu bagian kedua, tapi itulah yang pertama kali kita kerjakan. Kenapa? Yang pertama, karena jumlah soalnya lebih banyak daripada fill the blank. Semakin banyak soal, semakin banyak benar. Walaupun semakin banyak salah juga sih risikonya. Cuman kita lebih positive thinking, semakin banyak benar. Jadi akan lebih bagus kita mengerjakan written expression. Dan satu lagi, si written ini rata-rata soalnya bisa dijawab dengan grammar. Rata-rata jarang yang membutuhkan pemahaman kita di sini. Jadi jarang kita harus ngertiin. Biasanya bisa langsung dijawab dengan grammar ya rata-rata soalnya. Jadi ini malah lebih gampang. Tapi tergantung pribadi, ada juga yang menganggap fill the blank lebih gampang. Tapi kalau sudah belajar cara yang kedua, yaitu by structure of sentence, maka akan menganggap written ini lebih gampang. Mungkin itu aja untuk hari ini. Kita masih ada lagi tips untuk cara meningkatkan TOEFL structure. Silahkan tonton video kita berikutnya. Dan hari ini sekian dulu. Thank you. Don't forget to subscribe, like, and share.